Aku salah. Apa aku mengenalmu? Kau teman Sukriti kan? Sukriti ada di atas bersama dengan teman-temannya. Kalau kau mau naik, silakan dan temui dia. Iya. Kau mengikutiku? Selendang. Selendang? Selendangku. Maaf ya. Dikatakan, saat pengantin pulang, dia mendapatkan kegembiraan. Aku berharap pengantin baru yang masuk rumahku mendapatkan kebahagiaan di kehidupan Abi cucuku. Itu milikku. Ini ambillah. Tempatnya ada di sana. Maksudku foto itu. Sebenarnya aku yang mengambil foto itu. Itu sebuah karya seni. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, kau dari keluarga mana ya? Keluarga mempelai pria atau wanita? Atau kedua-duanya? Apa kau teman Abi? Bukan. Baguslah kalau begitu. Kenapa kau bilang begitu? Karena aku mengenal semua teman Abi. Aku hanya penasaran siapa teman barunya ini. Kenapa aku tidak tahu? Aku senang kau tidak penasaran lagi. Aku pergi dulu. Lumayan. Astaga, alat riasku di tas ibu. Kau pergi dan ambillah. Iya, baiklah, kami pergi untuk mengambilnya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ini temanmu. Aku memberikan hadiah ini untukmu. Apa ini? Ini hadiah pernikahanmu. Teman Akas yang memberikannya. Aku ingin kau melihatnya sebelum acara dimulai. Ini sebuah kejutan besar. Kalau jalan lihat-lihat, sarinya bisa rusak nanti. Bagaimana kau bisa melihat? Kau menarik penutup wajahmu. Dari keluarga mana kau? Dari keluarga pria atau wanita? Dari pakaian yang kau kenakan, sepertinya kau itu pelayan. Kau tidak mendengarkan ucapanku? Itu ya, mereka memanggilmu. Ya, aku ke sana.
Ya, aku datang. Kemana gadis itu menghilang? Hai Pami, kau merancang semuanya dengan baik. Semua orang memujimu tadi. Terima kasih banyak. Salah satu pihak mengeluarkan lebih banyak biaya. Saat pernikahan digelar dua keluarga kaya, maka hasilnya luar biasa. Iya. Aku baru ingat, kau bilang kau akan memberikan gelang emas untuk semua tamu yang datang, kan? Iya, tentu saja. Ayo turunlah. Mitali? Iya, Bibi. Ini hadiah pernikahan untukmu atas nama seluruh keluarga ya. Untukku? Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Hari ini silahkan pakai, tapi besok simpan di lemari. Apa kabar? Ibu, Iya, Nak. hari ini tiket sudah dipesan. Jadi ibu segera berkemaslah. Baiklah. Aku akan memberitahu Rachna. Baik. Biar aku saja. Aku akan siapkan bekal makan. Kau kemasi saja barang-barangmu. Baiklah. Rachna, tiketnya sudah dipesan. Kemasi barang-barangmu. Bibi, Iya, Sures. di mana Rachna? Tadi dia masih di kamarnya. Biar ku telepon. Ya, Coba baiklah. saja. Bagaimana? Purvi, di mana Rachna? Aku tidak tahu. Kau tahu dia di mana kan? Kak Pragya, Kak Pragya apa? Kak Pragya mengajak Rachna ke tempat pernikahan Akas, Kak. Bibi, di mana Abi? Dia tidak kelihatan. Abi ada syuting mendadak, jadi dia harus Dia pergi. tidak hadir, Bi. Dia pasti hadir. Mana mungkin dia tidak datang di pernikahan sepupunya. Baiklah. Hai, Kak. Kau tampan sekali. Oh, Gimana Sukriti? Tidak usah cemas, ini hari pentingnya, dia harus hadir kan? Hah, lihat. Tanu. Wow, ini seperti top model. Wow, ini kejutan. Ayo kita temui dia. Hai Nyonya, kami penggemar beratmu. Kalian manis sekali. Iklan Swissmu itu sangat menawan. Dan iklan parfum itu, kau cantik sekali di sana. Terima kasih. Boleh aku foto denganmu? Iya, tentu saja. Nyonya foto denganku ya. Iya, ayo. Hei, aku juga. Iya. Hai Tanu. Hai. Senang sekali bertemu denganmu. Proyek apa yang sedang kau jalankan? Apa kabar Aku Tanu? baik-baik saja. Kau suka Senang dengan sekali pestanya? bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Pergilah, Nyonya Kana menunggumu. Nyonya Kana. Iya sana. Baiklah. Tanu, sampai nanti ya. Hai, boleh berfoto denganmu? Sayang, berapa foto yang mau kau ambil? Sekarang lihat Sukriti sudah siap belum? Kalau begitu sampai nanti ya. Baiklah, kau duduk di sini ya. Ku sambut tamu dulu. Iya. Apakah ini gadis yang sama yang fotonya aku lihat bersama Abi? Astaga, nenek ini menatapku terus. Apa yang harus kulakukan? Permisi. Minuman ini ada campurannya. Dan aku tidak suka. Oke, tolong bawa ini ya. Dia tidak boleh bohong. Kesalahan bisa dimaafkan. Tapi
tapi tidak dengan kebohongan. Berapa lama lagi? Semua orang sudah menunggu. Iya, semua orang menunggu. Ayolah. Ayo, cepat, ayo. Dia tampak manis sekali. Iya ya. Iya, Gaunnya bagus sekali. Iya, benar. Iya. Alhamdulillah. Dia pasti akan menyukainya. Iya, pasti akan senang. Iya. Semoga bahagia. Terima kasih. Dia cantik sekali. Akas, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Pertama kali bertemu mereka memberikanmu mobil dan sekarang sebelum acara pesta berakhir mereka akan memberikan bungalau padamu. Itu sudah pasti. Ibu, sudah. Tidak usah banyak bicara. Diam kau. Kau tidak mendapat apapun. Kita boleh saja akan berharap anak ibu akan mendapatkan bungalau itu. Kita lihat saja. Ayo. Semoga pernikahan ini dibatalkan. Kalau tidak, ibuku akan terus menghina dan membuat hidupku sengsara. Ada apa? Apa ini sayang? Coba lihat apa ini. Aku belum melihatnya, bagaimana aku tahu apa isinya? Kalau begitu, lihat saja sendiri. Ada surat pernyataan. Jelas tertulis di situ, kau tidak akan bisa menjadi seorang ayah. Kau tidak akan bisa punya anak. Kau ini bilang apa? Hah? Kau sudah tidak waras ya? Apa maksudmu? Aku tidak bisa menjadi seorang ayah. Bukan aku yang bilang. Aku hanya menyampaikan apa yang tertulis di sini. Apa kau mau membohongiku? Kenapa kau mau merahasiakan sesuatu padaku? Dasar pembohong. Dengarkan aku dulu. Ibu. Orang-orang ini membohongi kita, Bu. Akas tidak bisa menjadi ayah. Dan ini laporan medisnya. Ini laporan palsu. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Silahkan bicara. Kau sudah melakukan tes atau belum? Aku sudah melakukan tes DNA. Tes DNA. Kenapa kau melakukan tes DNA? Seperti itulah. Seperti itu? Seperti itu? Ada apa ini sebenarnya? Apa yang kau rahasiakan dari kami semua? Ibu, aku tidak mau menikah dengan pria ini. Sayang, tidak ada hal semacam itu. Itu cuma salah paham. Sampai benar-benar terbukti Akas bisa menjadi ayah atau tidak, pernikahan ini tidak akan dijalankan. Dia adalah putri tunggal kami. Seluruh harta kami adalah miliknya. Kami tidak mau menikahkan dengan pria seperti ini. Cukup. Kenapa kau malah membicarakan tentang putrimu di hari pernikahanku, di acara pernikahan, di depan banyak tamu? Dia bilang aku tidak bisa punya anak. Aku tidak bisa menjadi seorang ayah. Apa yang kau ketahui tentang Akas? Kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Aku melakukan tes DNA karena gadis itu berteriak-teriak mengatakan kalau dia mengandung anakku. Sekarang, kalian semua dengar. Aku ini ayah dari anak yang dikandung gadis itu. Sudah jelas tertulis dari laporan medis, Akas bukanlah ayah dari anak itu. Cobalah memahami kondisi adikmu. Dan dia menikah dengan pria yang dia cintai. Nenek, apa kau dengar? Kenapa dia menuduhku? Aku tidak bisa menjadi seorang ayah. Aku bisa menikah dengan gadis manapun. Tapi aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Aku tidak tahan. Dan kau? Aku akan meminta gadis itu ke depan dan membuktikan aku bisa menjadi seorang ayah. Aku buktikan dia salah. Aku mengubah hasil tes DNA-nya. Dan kau menghina aku di depan banyak orang sekarang. Kau tahu? Sekarang aku tidak mau menikah. Pergilah kau. Pergilah bersama keluargamu dan batalkan pernikahan ini. Hari ini, jika aku memohon hal yang lain pada dewa, aku pasti akan mendapatkannya. Laporan yang kau pegang itu bukan laporan medisku. Itu laporan palsu. Yakin sekali kau kalau dia itu anakmu? Karena kami menjalin hubungan. Kami berdua menikah di kuil. Dan tanda mata hubungan itu adalah seorang anak.
Untuk membuktikannya, kakaknya meminta tes DNA, tapi kami mengganti sampelnya. Tentu saja mengubah hasil laporannya. Jika kau tidak percaya, kau minta saja aku untuk melakukan tes DNA lagi. Aku ini pria sejati. Aku tidak takut dengan tes apapun. Ini dia. Ini dia gadis itu. Dialah yang menjadi ibu anakku. Dan kau tidak percaya padaku. Tunggu sebentar. Katakan pada mereka, ikutlah denganku. Katakan yang sebenarnya. Katakan pada mereka, akulah ayah dari anakmu itu. Dia berteriak di depan banyak orang. Kalau aku tidak bisa menjadi seorang ayah, katakan pada mereka. Iya, Akas benar. Dia adalah ayah dari anak yang aku kandung ini. Kalian dengar apa yang dia bilang? Hah? Kalian dengar? Dan kau sudah berteriak di depan banyak orang kalau aku tidak bisa menjadi seorang ayah. Kau butuh bukti, dan sekarang kau mendapatkannya. Sekarang kau sebaiknya diam saja. Ayo bicara. Aku batalkan pernikahan ini. Lebih baik aku tidak menikah seumur hidupku daripada menikah dengan orang sepertimu. Terserah. Yang penting aku tidak mandul. Kau ingat itu. Ayah, ibu, ayo. Aku telah melakukan kesalahan besar. Apapun yang dilakukan Akas terhadapmu itu tidaklah baik. Sekarang aku tidak mau ada ketidakadilan datang menghampirimu. Aku akan menikahkanmu dengan Akas. Akas tidak mencintaiku dan juga anak yang kukandung ini. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku bisa menjadi orang tua tunggal dan membesarkan anakku. Aku tidak memerlukan Akas, Nek. Aku ingin kembali ke desa. Aku dan Akas menikah di kuil, sehingga aku merasa tidak melakukan kesalahan sebelum menjalani pernikahan. Akas tidak menerima pernikahan itu. Aku tidak bisa, Nek. Jika kau memaksakan pernikahan lagi dengan Akas, aku tidak mau menikah dengan orang yang meninggalkanku di tengah jalan. Aku tidak mau, Nek. Dulu dia menolakku. Sekarang aku yang menolak dia. Jaga dia baik-baik, karena dia akan melahirkan penerus keluarga. Iya, tentu Nyonya. Nak, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Bukankah kau yang menolongku saat aku menyeberang jalan? Iya. Bagaimana kau mengenal dia? Apa dia ada hubungan saudara denganmu? Dia itu tetanggaku. Tidak ada hubungan yang lebih erat daripada hubungan persaudaraan. Kau memang baik, Nak. Kau berjuang keras, walaupun hanya tetangga. Kau menemani Rasna di saat sulit. Semoga Dewa memberikanmu kegembiraan. Semoga kau bahagia, Nak. Aku harus pergi, Nyonya. Iya, silahkan. Aku mohon dengarkan aku dulu. Ini hanyalah salah paham saja. Pasti ada yang berniat jahat pada anakku. Tolong, dengarkan penjelasanku dulu. Kau membuat kami malu di depan banyak orang. Jadi kami sebaiknya pergi saja dari sini. Agar kami tidak melihat Akas yang akan menikah. Jangan sampai dia gagal menikah. Ayo, kita pergi dari sini sekarang. Aku mohon dengarkan aku dulu. Hei, itu Abi. Iya, itu Abi. Cepat, Abi. Hai, Abi. Hai, Abi. Shweta, ayo pergi dari sini. Sukriti? Tuan Jaiswal? Ada masalah yang sangat besar, Abi. Apa yang terjadi, Bi?
Sudah kubilang jangan kemari, Pragya. Sures sebenarnya. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kau dapatkan? Ayo kita pergi dari sini. Ayo, Kak. Aku tanya apa yang kau dapatkan? Apakah aku mengajarkan hal seperti itu? Bertahun-tahun kau membangun kehormatan dan lenyap dalam seketika. Percayalah, ini bukan kesalahanku, Nek. Aku hanya ingin menikah demi mobil itu. Aku bilang pada ibu, aku tidak mau menikah dengan Sukriti. Tapi dia tetap memaksaku, Nek. Apa kau lihat? Apa yang dilakukan di keluarga ini? Kita dipermalukan. Sekarang kita malu bertemu dengan warga di sini. Tidak perlu cemas, Bu. Nanti ibu malah sakit. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Apa yang dilakukannya itu salah? Hah? Apa salah? Kau tahu? Kau... Nenek! Nenek, ada apa denganmu, Nek? Nenek kenapa? Telepon dokter sekarang. Apa yang terjadi di dalam? Apa yang kalian Kami lakukan? dengar kau memanfaatkan adikmu untuk menumpang ketenarannya. Aku Dan apakah benar kalau kau memaksa agar adikmu itu menikah dengan Akas? Apa kau bilang? Lalu kenapa kau sering sekali datang ke rumah Abi? Kau melakukan ini untuk uang? Kami- Apakah kau hamil sebelum menikah? Laporan DNA menyatakan kalau Akas Mehra bukan ayah anak ini. Jadi siapa ayah anak ini yang sebenarnya? Tunggu dulu. Kalian memang wartawan. Kalian berhak mengetahui semuanya. Tapi bukan berarti bisa menghina sembarangan seperti ini. Tugas kalian adalah menyampaikan berita pada masyarakat. Dan apa yang kalian lakukan sekarang? Kalian hanya menaikkan rating dengan memberikan pada orang yang tidak bersalah. Jika kalian ingin kebenaran, aku akan memberikannya pada kalian. Apa yang dilakukan Akas Mehra pada Ratna itu adalah salah. Dia membohongi Ratna dan berpura-pura jatuh cinta dan melakukan pernikahan palsu. Kenapa? Karena dia itu bukan adik seorang bintang rock. Dia hanya gadis normal dari golongan menengah. Tapi sayangnya, menjadi miskin atau kaya, kebenaran tetap tidak berubah. Akas Mehra telah berkata jujur di depan kalian semua. Karena itulah pernikahan dibatalkan. Karena gadis baik-baik tidak akan siap menikah dengannya jika tahu soal ini. Aku sudah mengatakan yang sesungguhnya. Tapi kalian tidak mau menerimanya. Kalian banyak memberi keuntungan pada orang seperti Abi Mehra. Kalian bahkan tidak tahu siapa yang akan kalian jadikan panutan. Itu juga bukan sesuatu yang baik. Setelah mengetahui kebenarannya dari Sures, bukannya malah mendukung, tapi dia malah menyembunyikan kebenaran. Mengubah hasilnya dan memalsukan hasil pemeriksaan. Keluarganya datang ke rumah kami, mempermalukan kami, dan mempertanyakan soal harga diri dan kehormatan. Kalian tidak usah bertanya pada mereka. Mereka harusnya melihat diri mereka sendiri. Mereka hanya melihat kebohongan. Dan itulah kenapa mereka selalu mendukung yang salah. Dan saat Sures ingin menentang kebohongan mereka, apa yang dia dapatkan? Dia malah diusir dari rumah ini, bahkan dia juga dipukuli. Dengan alasan festival kepemudaan tidak jadi digelar, kami disingkirkan dari sekolah. Kalian menganggap dia sebagai bintang rock, sebagai panutan? Aku tidak bisa menjangkau pemikiran kalian. Gemerlapnya ketenaran Abi telah membuat kalian semua buta. Kalau kalian menyingkap apa di balik ketenaran Abi, kalian akan tahu betapa hampanya Abi dan lagu-lagunya yang tidak berarti itu. Dia membuat lagu cinta tapi perilakunya kasar. Kalau dia peduli pada cinta, memahami apa artinya cinta, dia tidak akan menyembunyikan kesalahan adiknya. Dia akan memahami rasa sakit Ratna dan mendukungnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ingin menyembunyikan kebenaran itu. Kalau kita mendengar apa yang kita rasakan, mungkin semua ini tidak akan terjadi pada kita. Tapi jangan salah paham. Karena itu bisa terjadi pada siapa saja. Pada adikmu, pada putrimu, semua bisa terjadi. Tapi aku bangga pada Ratna. Dia tidak melakukan hal yang buruk. Dia memperjuangkan haknya. Orang berpikir wanita itu lemah. Kami tahu, komunitas warga yang bodoh, buta, dan tuli ini ingin membuktikan kami sebagai pembohong besar dan mempermalukan kami. Tapi ini tidak berarti orang seenaknya datang dan melakukan apa yang mereka inginkan, lalu kami diam saja. Kami golongan kelas menengah, kami tidak butuh ketenaran. Abilah yang butuh ketenaran. Kami punya keteguhan hati. Dan jika ada orang yang ingin merusak harga diri dan kehormatan kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak datang ke sini untuk menghina siapapun. Kami datang untuk mengungkap kebenaran di depan banyak orang. Semua orang datang untuk mengetahui kebenaran Ratna. Kami datang untuk memperjuangkan hak kami dan mendapatkan keadilan.
Kami tidak mau yang lainnya. Wow, kau memang hebat, Kak. Nenek aku tidak tahu kalau kakak itu sangat pandai. Aku bangga padanya. Madavi, bukankah aku sudah bilang padamu, semua akan baik-baik saja. Iya, semua ini berkat Pragya. Ini semua karena keberaniannya, sehingga kita mendapatkan harga diri kita lagi. Sekarang, kalau ada yang berani menjelekkan dia, aku yang akan menghadapinya. Ayo Ratna. Kau ini memang tidak bisa berpikir. Karena sikapmu itu, semua rencana ibu gagal. Apa yang dia pikirkan? Aku juga tidak mau menikah dengan gadis semacam itu. Bukan saja pernikahan yang dibatalkan, tapi sekarang nama besar Abi terancam. Bagaimana menurutmu? Hasil laporan palsu dan tindakannya terhadap Sures, entah apa yang akan dia lakukan terhadapku nanti. Ibu memang sudah lama berharap nenek tua itu meninggal, tapi tidak begini caranya. Kalau dia meninggal karenamu, Abi akan mengusir kita, dan kita akan berkeliaran di jalan. Lalu kita akan menjadi pengemis dan gelandangan. Lalu apa yang kau lakukan? Mau jadi pengemis juga? Coba pikirkan baik-baik. Abi, Akas membohongi kita. Kakak gadis itu tidak berbohong. Akaslah yang membuat gadis itu hamil. Dan untuk menyembunyikan laporan itu pada kita, dia membuat laporan yang palsu. Tapi lihat, apa hasilnya? Akaslah yang bertanggung jawab atas kondisi kesehatan nenek, benar kan? Akas! Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau malu membuat nenek sakit? Apa yang kita dapatkan? Kenapa kau mengubah hasil tes DNA-nya? Kau jangan egois. Pikirkanlah soal harga diri dan kehormatan. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau. Berani-beraninya kau, Akas. Pukul dia. Memang dia harus dihukum. Bibi. Alia, kapan kau datang? Aku baru saja datang. Apa yang kau lakukan? Kau mau memukuli terus? Alia, kau tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku akan menghabisinya. Abi, sudahlah. Aku sudah tahu apa yang dilakukan. Bagi seorang gadis jalanan, kau memukuli adik sepupumu sendiri. Alia, Akas menghamili seorang gadis. Lalu kenapa? Besok ada orang yang datang dan mengatakan sesuatu kepadamu dan kau percaya. Dan siapa gadis ini? Berani-beraninya dia masuk ke rumah kita. Kau harus memberinya uang dan kau harus mengajaknya dalam semua episode. Kenapa kau memberikan hiburan padanya? Enak saja kau bicara. Bagaimana jika ini terjadi padamu? Adikmu ini tidak bodoh. Aku tidak akan membiarkan orang berbuat lancang. Selama aku tidak mengenal keluarganya, aku tidak akan mengambil langkah apapun. Lalu bagaimana? Dia itu kekasih Akas. Mereka sudah menikah di kuil, tapi apa ada buktinya? Apakah ada orang yang melihatnya? Tidak kan? Apakah ada anggota keluarganya yang bertemu dengannya? Dan ayolah, ini abad 21. Tidakkah dia memikirkan upaya pencegahan? Kakak itu tidak mungkin. Aku rasa dia merasa tidak aman. Dia takut Akas membuangnya dan dia sampai menjebak Akas.
Akas berbohong pada kita semua. Dan sekarang nenek ingin Akas menikah dengan gadis itu. Oh, astaga. Nenek selalu nenek. Nenek itu memang kolot. Alia, Kakak, kau tahu aku sangat mencintai nenek. Kakak, kemarilah. Kakak, kau punya banyak kekasih. Dan bagaimana jika ada mantan kekasihmu yang datang, lalu dia mengatakan, Abi, aku mengandung anakmu. Ayo, kita menikah saja. Apa kau mau menikah dengannya? Tidak kan? Karena kau bintang rock. Kau bintang rock. Jadi berhentilah berpikir seperti orang kolot. Kita akan jelaskan pada nenek. Kita akan selalu kompak. Jadi tidak usah cemaskan itu. Tapi kakak, aku sangat kecewa. Hanya karena ulah gadis bodoh itu, kau sampai memukuli adik sepupumu. Orang seperti ini hanya ingin melakukan satu hal. Mereka ingin merusak nama baikmu. Karena Akas berbohong, aku jadi memusuhi orang yang tidak bersalah. Tidak usah cemas. Biar aku yang menanganinya. Bagaimanapun juga dia mencintai nenek dan juga diriku. Jika dia mau mendengarkan nenek, dia pasti juga mau mendengarkan aku. Aku tidak mau membuat rumah ini menjadi tempat yang membosankan. Maafkan aku, nenek. Aku tidak mau kekolotan nenek mempengaruhi dia. Semuanya pasti akan berubah sekembalinya aku ke sini. Syukurlah hari ini semua baik-baik saja. Aku tidak bisa menggambarkan betapa gembiranya diriku hari ini. Aku sudah pasrah. Tapi kau yang tidak pernah kehilangan keberanian karena dirimu orang-orang melihat kebenaran. Bukan karena aku, Bu. Ini semua berkat Kak Pragya. Kalau dia tidak membantuku, semuanya tidak akan mungkin bisa terlaksana. Kita sudah ketinggalan kereta hari ini. Kita besok harus membeli tiket lagi. Syukurlah, Kak, tiket hari ini dibatalkan. Atau aku tidak akan bisa menahan rasa malu. Sekarang tidak akan ada yang bisa merendahkan aku lagi. Dan sekarang, kakak juga tidak perlu memesan tiket apapun. Kenapa? Apa yang kau kerjakan? Hanya ada satu pekerjaan yang tertunda, Kak. Bu, kita tidak akan pergi dari sini sampai kakakku benar-benar mapan. Tunggu, apa maksudmu? Kakak, Kak Pragya sudah banyak berjasa. Walaupun aku punya kakak kandung, belum tentu dia melakukan hal seperti itu. Makanya kakak selalu memikirkan Kak Pragya. Selalu memikirkan kebahagiaannya. Dan segeralah menikah dengannya, Kak. Sebelum kita pergi dari sini. Kau benar sekali.
Ibu. Pertama ibu memukulku, dan sekarang ibu membuat aku semakin kesakitan. Hentikan dramanya dan berterima kasihlah pada ibumu ini. Kenapa aku harus berterima kasih, Bu? Karena jika ibumu ini tidak memukulmu di depan Abi, dia akan merasa kalau kita berdua bersekongkol, dan itu akan menjadi masalah besar. Syukurlah ibu cepat-cepat menyadarinya, atau kau akan semakin menghancurkan ibu. Pami, kau juga harus berubah dan perbaiki sikapmu itu. Sampai sekarang memangnya ada yang sukses memanfaatkan orang lain. Kalau begitu, aku mau menjenguk ibu. Akan lebih baik jika kau ikut denganku. Ya sudah, terserah kau saja. Akas, kau beruntung. Alia datang untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, kepalamu akan menjadi korban sepatu Abi. Ibu, sekarang berhenti menakut-nakutiku. Sekarang dengarkan ibu. Kau tidak boleh keluar kamar tanpa izin dari ibu. Dan jangan mendekati Abi dulu. Mengerti? Jika kau memang ingin pergi, ajaklah Alia. Ibu rasa sekarang kita harus mendekatinya. Biar kita aman. Karena Alia memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi Abi. Halo? Apa? Tuan, sepertinya sudah lama tidak menonton TV. Nyalakan TV dan tontonlah. Kau pasti akan memahaminya. Inilah gadis yang menunjukkan kebenaran pada bintang rok Abi Merah di depan banyak orang. Abi Merah yang dianggap orang sebagai panutan dan dipuja banyak orang bagaikan dewa, wajah aslinya mulai terluar. Coba lihatlah apa yang terjadi di luar rumah Abi Merah ini. Kau memberikan sesuatu yang berharga pada Abi Merah. Kalian bahkan tidak tahu siapa yang dijadikan panutan. Dia juga tidak layak disebut manusia. Bukannya mendukung kebenaran, dia malah menyembunyikannya dan mengubah laporan serta membuat laporan palsu. Kalian hanya melihat seseorang itu sebagai bintang rock. Seseorang yang tenar. Ketenaran Abi telah membutakan kalian. Ketika kalian membuka tirai ketenaran Abi, maka kalian akan tahu. Tidak ada artinya semua lagu-lagunya itu. Siapa dia ini, ha? Dan kenapa dia bicara seperti itu? Halo? Tuan, aku sudah menelpon perusahaan Magnus. Maaf, Tuan. Kami tidak bisa membuat kesepakatan lagi dengan... Alia benar. Akas melakukan kesalahan dan gadis ini menjelek-jelekkanku. Sudah jelas mereka bersekongkol ingin menjatuhkanku. Mereka bisa merusak namaku, karirku. Jika Akas melakukan kesalahan, lalu gadis itu juga bertanggung jawab. Dia ingin tenar dengan menggunakan nama Akas. Kami adalah golongan kelas menengah. Kami tidak perlu ketenaran. Abilah yang perlu ketenaran itu. Dia membuat lagu tentang cinta, tapi dia bersikap kasar. Kalau dia memang peduli pada cinta, memahami apa itu cinta, dia tidak akan menyembunyikan kesalahan sepupunya. Akan kubalaskan dendamku pada gadis ini. Sungguh akan kubalas. Selamat pagi, Nek. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Kau sudah membuatkan teh untuk Abi? Belum, Nek. Aku baru akan membuatkannya. Foto Pragya muncul di surat kabar. Kenapa Anda ragu-ragu? Ayo, aku akan membantu menyeberang jalan. Bagaimana kau bisa mengenal gadis ini? Kau masih ada hubungan saudara dengannya? Dia adalah tetanggaku. Di Mumbai tidak ada hubungan yang lebih erat daripada hubungan persaudaraan. Dia gadis yang baik. Dia cantik, baik, suka menolong dan bicaranya sangat sopan. Aku harap dia belum menikah. Aku ingin gadis seperti ini untuk Abi. Pragya cocok sekali untuk Abi. Sekarang aku beritahu siapa aku. Kau bertengkar dengan orang yang salah. Selanjutnya aku akan mengincar kehidupanmu.
Ada apa, Pragya? Aku ingin bicara denganmu saja. Aku juga ingin bicara denganmu. Sures, kita berdua belum membicarakan hal ini pada orang lain karena begitu besar ketegangan yang ada di rumah. Kita harus mengatakannya bersama-sama. Tetapi saat masalah selesai, kita harus mengatakannya pada semua orang. Kalau kita tidak akan pergi ke... Tidak perlu, karena aku sudah bersama denganmu. Karena aku akan menikah denganmu. Hanya Pragya yang bisa mengendalikan Abi. Pragya, cinta itu adalah saat seseorang memegang tanganmu dan tetap bersamamu mengarungi lautan hidup ini. Dalam kehidupan ini, kaulah yang selalu menggandeng tanganku. Kau mengajariku untuk hidup sederhana. Kebenaran terbesarku adalah aku tidak akan pernah mendapatkan cinta bulbul. Aku tidak akan pernah menyesalinya, Pragya. Tapi aku akan merasa sedih kalau aku tidak punya tempat di hatimu. Kau mau menikah denganku? Aku tahu kau mengalami dilema. Aku sudah mempertimbangkan ini sebelum mengambil keputusan. Aku mulai berpikir seperti dirimu, Pragya. Dan aku rasa itu sangat sederhana. Sangat mudah, Pragya. Apakah kau mencintaiku? Saat aku bangun di pagi hari, wajahku tersenyum. Karena ada seseorang yang mencintai diriku. Apapun bisa terjadi padaku. Tapi aku tahu apapun yang terjadi, akan ada seseorang yang selalu bersama denganku. Dan dalam suka dan duka, dia akan selalu menemaniku. Pragya, cinta itu bukan sekedar memberi bunga atau bicara sambil bertatap muka. Ada banyak cara untuk mengekspresikan cintamu, dan jika kita pikirkan soal itu, aku mencintaimu. Aku mencintaimu karena kau selalu menemaniku, Pragya. Kau merawatku, kau mencemaskanku, dan yang paling penting, kau memahami aku. Dan semua itu membuatku merasakan cintamu. Kau ingat saat kau mengatakan, cinta itu tidak hanya saling bertatap muka saja, tapi cinta itu akan saling mendukung satu sama lain dan menunjukkan jalan bagi kita. Pragya, kita punya tujuan yang sama, bukan? Aku yakin saat ini kau pasti sulit untuk memberikan keputusan, terutama saat aku pernah melukaimu. Aku tidak memaksamu untuk setuju. Tidak. Pikirkan baik-baik saja. Hidup ini masih sangat panjang. Aku tunggu jawabanmu. Aku harap kau mempertimbangkannya. Dan aku mau keputusan itu berasal dari hatimu. Sures, di luar ada yang ingin bertemu denganmu. Iya, duluan saja. Nanti aku menyusul. Iya, cepat ya.
Kau sebaiknya masuk. Kakak, tolong. Suruh Rachna keluar. Kalian dengar? Aku tidak mau mendengar hal buruk tentang adikku. Tidak ada yang boleh menjelek-jelekan Rachna. Kalau ada yang bicara buruk tentang dia, aku yang akan hadapi. Kami datang ke sini untuk minta maaf. Kami bersikap buruk pada kalian tanpa alasan. Kami sudah bersikap buruk pada Rachna. Itu kesalahan kami, karena kami tidak mengerti. Kemarin di TV, kami melihat Pragya mengatakan kebenaran. Kami semua salah menduga mengenai Rachna, tapi Pragya sendirian mendukung kalian. Kami menerima kesalahan kami. Pragya benar dan kami salah. Sekarang kami tidak akan membiarkan orang kaya itu melakukan hal buruk pada Rachna. Mulai sekarang kami akan mendukungnya. Kami akan mendukungnya. Suresh, kami memang mengaku salah. Kau menyampaikan keluhan, kami malah mentertawaimu. Apapun yang dikatakan Pragya mengenai dirimu itu benar. Kami tadinya hanya melihatmu mengeluh saja. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa kau melakukan semua itu untuk kebaikan kami juga. Tidak pernah terjadi pemadaman listrik di daerah kita karena pihak terkait takut dengan laporanmu. Air datang tepat waktu. Itu karena kau sudah melayangkan keluhan sehingga pipa selalu dibersihkan. Suresh, kami mohon maaf. Kami seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kami mohon maaf. Maaf. Ada telepon dari sekolah. Mereka minta maaf dan meminta kita untuk kembali. Apa? Aku akan pergi memberitahu ibuku dulu. Pragya, kenapa kau baik sekali? Aku sudah melukai hatimu, tapi kau tetap melakukan semua ini demi kebahagiaanku. Sekarang saatnya aku membahagiakanmu. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu, Pragya. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Iya, Kak. Ada kabar baik. Katakan. Bukankah kau mengatakan kalau aku kehilangan pekerjaan, aku memintamu mendengarkan pelajaran terakhirku? Berita bagusnya, kau selamat. Aku dan Suresh mendapatkan kembali pekerjaan kami. Pihak sekolah menelpon Suresh dan mereka meminta maaf pada kami. Mereka meminta kami untuk bergabung kembali. Wow, Kak. Selamat, Kak. Aku juga ikut senang. Dengan dalih ini kau tidak akan melewatkan perjalanan bersama dengan saudara ipar Suresh. Dasar kau bulbul. Dah. Ini makan siangmu? Ada apa, Bulbul? Kenapa kau tampak gembira dan semangat sekali? Kakakku mendapatkan kembali pekerjaannya. Kalau begitu hari ini kau harus menggelar pesta. Baiklah, kita harus segera berpesta. Biar aku saja yang traktir. Kenapa orang-orang ini mengikatkannya kuat sekali sampai sulit dibuka? Aku saja, Paman. Biar aku yang buka. Aku ahli dalam hal seperti itu. Apa? Kau saja sulit menyelesaikan satu pekerjaan dan kau menyebut dirimu ahli. Menurutku kau ini terlalu percaya diri. Memang begitu. Aku ini sangat mandiri. Aku tidak menyuruh setiap orang untuk menyelesaikan pekerjaanku ini. Aku tidak hidup dengan kemewahan. Berikan padaku. Jangan aku saja. Berikan padaku. Ya ampun, maafkan aku. Tadi itu kecelakaan. Aku tidak sengaja melakukannya. Lihatlah, ini memang tipis sekali. Maaf ya. Bersihkan wajahmu.